Halo semuanya, balik lagi di channel Bro Benny. Apa kabar kalian semuanya? Gua harap kalian baik-baik aja. Di video ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Marla. Adalah film yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2018. Film bergenre horor ini menceritakan tentang seseorang wanita yang bernama Marla yang mendapatkan beberapa keanehan setelah melakukan konsultasi KB dengan seorang dokter yang merupakan kerabat jauhnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebelum video berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan juga komen. Tanpa berbasa-basi, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita depresi yang bermain karat dari meja, lalu berpindah kepada seseorang dengan penelitiannya yang sepertinya cukup rumit. Film pun dimulai. Terlihat di sebuah kota yang cukup aman. Terdapat sebuah kafe simple yang dikelola oleh seorang yang bernama Jake. Saat itu waktu sudah malam dan kini waktunya untuk menghitung laba penjualan selama sehari. Namun seorang dari pelayan kafe itu pulang terlebih dahulu. Dan tersisa Marla yang kelihatannya memiliki hubungan spesial dengan Jake. Sebelum pulang, Marla meminta Jake untuk mengatur kembali jadwal liburnya. Karena besoknya ia memiliki janji dengan seorang dokter untuk memasang KB jenis spiral secara gratis. Jake mendengar hal itu dan merasa janggal. Namun Marla berpikir jika Jake hanyalah cemburu. Ia pun menenangkan Jake dengan bilang jika dokter itu merupakan kerabatnya dari semasa kecil. Marla juga meminta Jake untuk menjemputnya besok di klinik si dokter itu. Lalu Jake mengiyakan hal tersebut. Setelah itu Marla pun bergegas untuk pulang. It's okay. Pick me up tomorrow. Tapi di jalan ia merasa seperti diikuti. Akhirnya ia pun berlari agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Dan untungnya Marla sampai ke rumahnya dengan selamat. Walau ia masih ketakutan karena perasaan yang tidak mengenakan. Keesokan paginya Marla pun menepati janji untuk datang ke dokter itu. Di sana terlihat dokter yang menanganinya memang sudah sangat akrab. Si dokter memperingatkan jika KB jenis ini memiliki efek samping, yaitu kram dan pendarahan untuk beberapa waktu. Marla sempat bertanya tentang pacar si dokter yang bernama Jenna. Namun si dokter bilang jika ia sudah putus dan tidak nyaman untuk membicarakan hal tersebut. Dan singkat cerita, KB spiral itu pun berhasil terpasang. Dokter ini pun izin untuk lanjut praktek dengan pasien lain dan ia pun pergi dengan terburu-buru. Marla yang sudah tidak memiliki urusan di sana pun berniat untuk pulang. Tapi Jake ternyata tidak datang menjemputnya. Akhirnya Marla pun menumpang dengan Jules, seorang wanita yang menawarkan tumpangan. Marla pun diantar langsung ke tempat kerjanya. Karena Jules terlihat tertarik untuk bekerja, akhirnya ia pun meminta nomor telepon Marla sebagai rekomendasi. Setelah sampai di kafe, Marla langsung menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Dan terlihat jika efek samping KB itu mulai terlihat dengan pendarahan. Sepanjang hari juga Marla tidak enak badan karena efek kram yang sangat mengganggu. Not really. Akhirnya Marla pun pulang bersama Jake. Di sana Marla menjelaskan hubungan keluarganya dengan si dokter. Dan di sini terlihat jika Jake benar-benar menyayangi Marla. Sorry I overreacted. It's okay. Pada pagi harinya terlihat mereka berdua sedang bekerja di kafe. Lalu terdengar keributan dari luar. Yang ternyata Jules yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Jake pun akhirnya membantu Jules untuk terlepas dari pacarnya itu dan akhirnya Jules bekerja di sana. Pada malam harinya, Jules bercerita tentang ketergantungannya pada si pacar saat sedang menghitung penghasilan harian. Ternyata Jules terpaksa bertahan dengan pria brengsek itu karena Jules memerlukan tempat tinggal. Akhirnya Jules pun langsung pulang dengan pacarnya walaupun ia terpaksa. Namun tak lama setelah itu Jules menelpon kafe dan meminta untuk dijemput karena ia ditinggalkan di jalan oleh pacarnya. Jake pun akhirnya langsung menjemput Jules dan singkat cerita, Jules ikut pulang bersama Jake dan juga Marla. Thanks. Jules akhirnya tinggal bersama dengan mereka dan tidur di sofa. Malam harinya Marla berniat untuk memberikan Jake hadiah karena selama sehari itu Jake sangat berwibawa.
Dan akhirnya mereka pun melakukan percocok tanaman. Jake sempat ingin memasang karet pelindung, namun Marla yang sudah memasang KB menahannya. Jake terlihat menahan kesakitan selama permainan, dan tiba-tiba keluar darah dari mulut Jake dan badan Jake meledak hingga tersisa potongan kecil dari dagingnya yang berserakan. Marla pun menangis karena hal itu. Jules yang melihat hal itu diminta Marla untuk menghubungi pihak yang berwajib. Setelah kejadian itu terlihat ada yang hilang dari jiwa Marla, di mana Marla menjadi orang yang pendiam dan masih belum menerima kepergian orang yang ia cinta. Terlihat juga seorang detektif berusaha menghubungi Marla, namun Marla memilih untuk tetap diam. Keesokan paginya, Jules tetap bekerja di kafe itu. Jules membuat temannya untuk menggantikan Ryan sementara. Terlihat pegawai lain pun datang. Namun ia tidak terlihat senang dengan Jules yang baru ia lihat dan membawa berita duka, yaitu tentang kematian Jack. Jake's not coming back because he died. Sedangkan di rumah, Marla masih terbaring dengan bercak darah dari Jack. Ia terus meminum obat yang sempat Jack berikan kepadanya, dan ia terus-menerus terbayang dengan Jack yang sangat baik kepadanya itu. Namun karena itu, ia merasa sudah cukup waktu untuk berduka. Akhirnya, ia pun pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Namun setelah itu, ia masih belum siap untuk melakukan hal lain selain berbaring. Tak lama setelah itu, teman kerjanya menelpon dan melaporkan Jules yang menurutnya menyebalkan, dan temannya itu meminta Marla untuk kembali bekerja. Pada pagi harinya, Marla pun bersiap untuk pergi ke kafe dan bekerja. Jules terlihat baru pulang dan membawa beberapa stok makanan. Dan tak lama setelah itu, datang detektif yang mencari Marla. Namun kekompakan Marla dan Jules mulai terlihat, karena dengan bantuan Jules, maka Marla bisa terlepas dari interogasi sang detektif itu. How do you know Jenna Merkin? Akhirnya mereka pun berjalan ke kafe bersama. Sesampainya di sana, terlihat beberapa orang senang dengan kembalinya Marla. Marla masih belum bisa melupakan Jack dan terus-menerus meminum obat. Di samping itu, terlihat seorang pria berewok dan bertato terus mengawasi Marla. Ternyata di sana juga ada dokter yang menangani KB dari Marla. Ia pun menyampaikan belasungkawanya. Marla terlihat tidak ikhlas menerima itu. Marla juga merasa tidak enak dengan KB yang telah terpasang. Akhirnya ia meminta dokter itu untuk melepaskannya. Namun si dokter beralasan jika itu tidak bisa dicabut dan hanya bisa menunggu waktunya untuk habis. Dokter itu juga meminta Marla untuk tidak mengatakan apa-apa tentang KB-nya ke pihak yang berwenang. I have to get back to work. Marla pun menceritakan hal itu kepada Jules. Jules juga bingung dengan perilaku si dokter, tapi mereka tidak memiliki cukup alasan untuk mencurigainya. Pagi harinya terlihat detektif yang datang ke sana untuk menginterogasi si Marla. Ia bertanya-tanya hal yang masih reguler kepada Marla. Namun akhirnya ia bertanya tentang hubungan Marla dengan Jenna, di mana Jenna itu adalah mantan dari si dokter. Marla yang gak mau ribet pun berbohong dengan bilang ia tidak mengenal si Jenna. Pada malam harinya Marla pun pulang sendirian. Ia kembali merasa jika ada yang mengikutinya, dan tak lama setelah itu tiba-tiba pria berewok dan bertato yang ada di kafe itu menculiknya dan berniat untuk memperkaos si Marla. Tapi tak lama setelah itu, orang itu pun mulai mengeluarkan darah dan berakhir tewas seperti Jake. Marla pun berlari pulang dengan badan yang dipenuhi darah. Jules melihatnya dan bersimpati. Namun sekarang mereka semakin curiga bahwa inti masalahnya adalah tubuh dari si Marla. Marla pun tertidur dan terbayang dengan si dokter yang memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam dirinya. Akhirnya Marla pun mendatangi dokter itu untuk dilepaskan KB-nya. Namun si dokter bilang jika Marla hanya stres karena kematian dari Jack dan juga butuh banyak istirahat. Di tempat lain, si detektif menemukan mayat seseorang dengan indikasi yang sama, di mana mayat itu adalah orang yang memperkaos Marla. Hal itu pun mendorongnya untuk mulai mengawasi Marla dari kejauhan. Detektif ini pun mendapatkan informasi jika beberapa kasus belakangan ini memiliki kemiripan dengan hasil otopsinya. Di sisi lain, Marla mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Jana. Ternyata Jana sudah meninggal.
dan kasus kematiannya pun hampir mirip dengan Jack dan pria si bertato tadi. Akhirnya Marla pun berniat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hal itu. Namun Jules menawarkan diri untuk membantunya. Akhirnya mereka berdua pun bersiap untuk pergi ke rumah dokter. Marla menelpon si dokter dan ia meminta untuk menginap di rumahnya. Tanpa basa-basi lagi, si dokter pun langsung menjemput Marla. Sedangkan Jules mengikuti dari belakang dengan taksi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menjalankan aksinya, di mana Jules mengumpulkan informasi terkait proyek dari si dokter, dan Marla mengalihkan perhatiannya. Mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah fakta baru, yaitu Jana meninggal setelah dipasangkan KB yang sama. Dan hal itu berarti penyebab kematian Jack dan pria bertato tadi adalah Marla yang telah diisi alat mematikan itu. Marla pun menyiapkan obat-obatannya untuk membuat racun bagi si dokter. Namun saat ia ingin mencampurnya ke dalam minuman, dokter itu menciduknya. Si dokter yang mengira itu narkotika akhirnya menghirup obat-obatan itu dan izin ke Marla untuk pergi ke kamar mandi. Ternyata si dokter itu menangkap Jules. Lalu ia membuat Jules pingsan karena mengambil foto dari barang buktinya. Dokter ini pun keluar dari ruangan itu dengan kepala yang mulai tidak terkendali alias sempoyongan. Marla pun melihat hal itu sebagai suatu kesempatan. Akhirnya ia pun membawa dokter ke kamar mandi. Dan singkat cerita, dokter itu pun mati seperti Jack dan pria bertato. Lalu terlihat si detektif yang ternyata ikut ke sana dan menyaksikan hal mengerikan itu. Akhirnya Marla pun menyerahkan diri dan ia ditangkap. Jules juga melihat penangkapan itu setelah ia tersadar. Scene berpindah pada Marla yang terlihat depresi di rumah sakit tahanan. Jules beberapa kali mencoba untuk mendatanginya, tapi Marla selalu menolak. Seorang dokter pun terlihat memeriksa isi dari lubang kematian Marla, namun ia tidak menemukan apa-apa. Dan scene pun ditutup dengan memperlihatkan Marla yang diawasi oleh polisi sambil berjalan. Film ini mengingatkan kita untuk memeriksa segala sesuatu dengan baik sebelum memakai alat maupun obat. Karena hal sekecil apapun tidak menutup kemungkinan untuk menyebabkan masalah yang sangat besar. Nama gue Benny, dan jangan lupa untuk waspada.